Coming up. Pemirsa, kita berjumpa lagi pada Indonesia Business Today. Kali ini kita akan bicara yang rileks, tapi menarik dari sisi bisnis dan unik. Kenapa? Kita akan bicara mengenai pengembangan bisnis terkait dengan Enjoy Jakarta dan juga Visit Indonesia Year, yang mana dalam perspektif yang berbeda. Kenapa saya bicara berbeda? Kita bicara dulu Jakarta. Jakarta kita tahu merupakan kota internasional, kota metropolitan, dikunjungin banyak orang, tapi apa coba kesannya? Pemirsa juga pasti memiliki kesan tersendiri, becek, jalanan rusak, macet, polusi, ya kebanyakan yang negatif. Lalu kalau negatif, dibicarakan Enjoy Jakarta. Nah, enjoy-nya di mana? Kita akan bertanya dengan para narasumber kita yang saya yakin bahwa pemirsa betul-betul ingin mendengar apa pendapat mereka. Siapa mereka? Kita langsung bertanya. Pertama kepada Bapak Budi Karya, yaitu Dirut Ancol. Pak, kalau Jakarta, Pak, enjoy. Enjoy di mana kira-kira, Pak? Wah, Jakarta tuh harus tetap enjoy ya. Tetap enjoy, Pak, ya? Ya. Oke. Nah, Bapak Budi mengatakan enjoy. Saya yakin ini pasti ada sesuatu. Ada udang di balik fulus ini, Pak. Kalau Ancol tuh kira-kira dikunjungin berapa orang, Pak, setahunnya? Setahun 2007 itu 13 juta. Tahun ini kita harapkan menjadi 14 juta. 14 juta. Dufan kira-kira 3,5 juta. 3,5 juta. Yang lainnya, Pak, mungkin ada yang banyak hewan itu apa? Ya, banyak hewan itu 1 juta kira-kira. Gelanggang samudra itu. Yang Siwat ada 1,2 juta. Oke. Nah, kalau bicara duitnya, Pak, kira-kira itu berapa sih, Pak, kalau diakumulasi dalam bentuk duit, Pak? Rekreasi Ancol itu 1 tahun kita mendapatkan kurang lebih 500 miliar. 500 miliar rupiah, ya. Jadi suatu jumlah yang baik ya. Tapi juga kita harus punya effort yang baik untuk mendapatkan income sedemikian banyak. Oke. Nah, 500 miliar rupiah. Saya kebayang bahwa dengan banyaknya aktivitas itu menggerakkan ekonomi tentunya, Pak, ya. Baik itu langsung maupun multiplier efeknya. Nah, pemirsa, tadi kita Ancol demikian bagusnya, kata Pak Budi bisa enjoy. Saya yakin kalau Ancol, Anda juga pasti enjoy. Kita geser dikit. Yang ini apakah ngakunya Jakarta atau emang Jakarta? Kepada Bapak Frans Manansang dari Taman Safari Indonesia. Pak, ini Jakarta atau bukan Taman Safari ini, Pak? Seputar Jakarta lah. Jakarta, ya? Kalau secara hukum ya memang masuk Jabar ya, Bogor. Oke. Tapi pengunjung Bapak mayoritas dari mana ini? Iya, 95% mungkin dari Jakarta. Oke. Kalau tadi Pak Budi, Ancol 13 juta sekian, Pak, ya. Kalau Taman Safari bagaimana, Pak? Kurang lebih lah 1,5 juta lah. Gitu. 1,5 juta, ya. Ya. Kalau dalam sisi duitnya berapa sih, Pak, income-nya? Ini kami belum sempat hitung-hitung. Oke. Tadi kita mengatakan ada Ancol, lalu ada Taman Safari. Saya hanya membayangkan begini, Pak. Orang ke Jakarta kok nggak ke Monas, kok nggak ke Taman Mini, tapi sekarang ada perspektif yang berbeda. Mereka bisa bermain di gunung, indah, Pak, ya. Ada hewan-hewan liar. Lalu mereka ke pantai yang, ya mungkin ini disebut sebagai Disneyland-nya Indonesia. Kita geser dikit ke daerah yang tertinggal di Pulau Seribu. Di sini ada Pak Leonardo dari Pulau Sepa Resort. Pak Leonardo, di Pulau Sepa itu ada apa? Tumpukan sampah kah di sana, Pak? Waduh, saya rasa itu kalau dikategorikan Visit Indonesian Year yang tadi dikategorikan pertama adalah
sebenarnya saya setuju Indonesia memang ada satu, apalagi khusus di Jakarta itu ada banyak fasilitas-fasilitas umum, tapi ada segelintir pulau yang di resort sana yang salah satu kategori sebenarnya masuk Jakarta Utara yang tadi Anda sebutkan terlupakan, sebenarnya bukan terlupakan, tapi belum banyaknya investor yang mau menginvestkan sesuatu hal yang seperti saya ini mengembangkan di resort yang di ujung nan sana dengan satu keindahan alam yang sangat luar biasa. Oh, jadi di situ alamnya indah. Jadi kalau ada gambaran bahwa di Pulau Seribu itu sebagai tempat pelarian sampah, tumpukan sampah dari DKI ini enggak juga di situ, Pak? Saya rasa tergantung arus ya kalau sampah. Tapi yang jelas di pantai itu karena sudah jarak tempo laut mencapai 43 mil laut, jadi pantainya indah, lautnya jernih, koral-koral semua hidup, karang-karang itu hidup. Jadi karangnya masih ada banyak terumbu karang hidup di situ. Masih banyak terumbu karang, ikan masih berlewar-lewar, itu warna-warni yang sangat indah. Oke. Nah, kita tadi mendapatkan perspektif yang agak berbeda bahwa di Jakarta Anda tidak perlu bermacet ria, Anda bisa ke gunung, setelah itu mungkin Anda ke pantai bermain dengan seluruh aktivitasnya. Bahkan tadi kata Pak Leo, bisa ke pulau yang jaraknya 43 mil laut dan bisa menikmati berbagai aktivitas keindahan alam di situ ya. Betul. Kita akan gali lebih dalam, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Dimanapun Anda belanja, gunakan debit Mandiri. Kartu debit dengan jaringan terluas. Debit Mandiri dari Tabungan Mandiri.